Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aris Setianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya saya Endal Suatun Kesanah dengan NIM 212111276 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3H. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai teori kenegaraan dalam Islam menurut pemikiran politik Sunni. Yang pertama, Sunni itu berasal dari kata sunnah, yang memiliki arti tradisi atau adat yang ada dalam masyarakat. Sunnah sendiri dalam pengertian syara' yaitu tradisi yang dikerjakan Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para salaf. Sunni memiliki kedudukan makna yang sama dengan hadis atau sunnah, yaitu segala perbuatan Rasul, ucapan, dan juga takdirnya. Kemudian, kata Sunni digunakan oleh kelompok Muslim yang memiliki pola pikir mengikuti aliran tersebut. Prinsip dasar dari kelompok Sunni yaitu memilih jalan tengah dalam memahami persoalan agama yang bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Mereka mencoba untuk memilih jalan damai antara dua sisi ekstrim yang bertentangan dengan cara akal, dan akal pun menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ada juga fikih dan juga tasawuf. Abu Al-Hasan Al-Mawardi sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pemikiran Sunni itu dalam membentuk suatu negara yaitu wajib hukumnya. Negara atau imamah dibentuk untuk melindungi agama dan mengatur urusan dunia sebagai pengganti Nabi. Kata imamah biasanya merujuk kepada negara yang menerapkan hukum Islam yang dalam artian umum dianggap mencerminkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dulu Nabi memerintah Madinah. Negara atau imamah menurut pemikir Sunni itu haruslah memiliki kepala negara atau khalifah yang berasal dari Tuhan. Dapat dikatakan bahwa kepala negara dalam pemikiran Sunni ini adalah pemerintah berdasarkan perintah Tuhan. Kekuasaannya adalah mutlak dan suci serta harus dipatuhi karena khalifah itu menurutnya adalah bayang-bayang Allah di dunia. Berbeda pendapat dari Al-Mawardi di dalam bukunya mengatakan kepala negara merupakan sosial antara penguasa dengan rakyat yang dipimpinnya. Dari perjanjian ini memunculkan hak dan kewajiban serta timbal balik antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi bahwa umatku tidak akan mempersepakat dalam kesesatan. Ciri-ciri lain dari pemikiran politik aliran Sunni yaitu pandangan mereka terhadap suku Quraisy sebagai syarat kepala negara. Pandangan tersebut sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa pemimpin umat Islam harus berasal dari suku Quraisy. Al-Aimah Quraisy, namun Ibnu Khaldun berpendapat lain bahwasanya syarat kepala negara harus dari Quraisy bukanlah syarat mutlak yang harus dilaksanakan sepanjang masa. Menurutnya Nabi berkata seperti itu karena suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan yang disegani di seluruh jazirah Arab. Suku Quraisy memiliki rasa solidaritas yang kuat pada masa itu. Namun seiring berkembangnya Yaman serta perubahan situasi dan kondisi tidak menutup kemungkinan bahwa suku-suku lain memiliki rasa solidaritas yang kuat seperti halnya suku Quraisy. Oleh karena itu, suku-suku lain pun dapat dijadikan kepala negara asalkan mereka mampu mengendap tersebut sebagai aliran yang memiliki jalan damai. Ketika ada suatu permasalahan politik, diwajibkan untuk mengembalikan masalah tersebut kepada nilai-nilai dari prinsip dasar Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis.
Apabila pendapat tersebut maka haruslah dilaksanakan karena untuk saat itulah dapat diketahui bahwa pendapat tersebut yang paling benar serta baik, supaya hal tersebut dapat mempersatukan suara mereka ketika berbeda pendapat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.